Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, muatan pembelajaran PPKN dengan materi keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yuk simak pembahasannya. Di lingkungan sekitar, banyak dan sering kita jumpai penampilan fisik dan karakteristik seseorang yang berbeda dengan satu individu dan individu lainnya. Misal, dari sifat, agama, suku bangsa, kemampuan, hobi, dan profesi. Semua bentuk perbedaan itu dikatakan sebagai keberagaman karakteristik individu. Memangnya apa sih keberagaman karakteristik individu? Pengertian keberagaman karakteristik individu. Keberagaman karakteristik individu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Jadi, keberagaman karakteristik individu dapat menjadi identitas diri seseorang. Bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu. Keberagaman sifat. Sifat adalah ciri khas yang ada pada suatu individu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Individu-individu di lingkungan sekitar kita memiliki banyak sekali sifat-sifat loh. Yuk kita lihat sifat-sifat tersebut. Ada sifat ramah, sifat humoris, sifat optimis, sifat pemarah, sifat tidak sabar, sifat santun, sifat mudah bergaul, dan masih banyak lagi. Keberagaman agama. Anak-anak, siapa yang tahu berapa banyak agama yang sudah resmi diakui di Indonesia? Betul sekali, ada 6. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, termasuk dalam hal agama atau kepercayaan. Ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Selanjutnya, kita akan membahas keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas banyak pulau. Oleh karena itu, Indonesia sering disebut negara kepulauan. Setiap pulau memiliki suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa seperti suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu keberagaman hobi. Hobi adalah kegiatan yang digemari dan biasanya dilakukan pada waktu luang. Setiap individu mempunyai hobinya masing-masing. Ada yang hobinya membaca buku, memancing, bermain gitar, merawat tanaman, bermain sepak bola, menari, bermain video games, melukis, dan masih banyak lagi. Keberagaman peran. Setiap individu yang ada di sekitar kita memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Contohnya, ketika di lingkungan sekolah, ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, yang tugasnya mengajar dan mendidik pelajar. Kemudian, ada pula yang berperan sebagai kepala sekolah, yang bertugas memimpin sekolah. Meskipun setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda, kita harus saling bekerja sama. Kerjasama yang baik akan mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan peran-peran orang lain yang ada di lingkungan sekitar.
Yang terakhir adalah keberagaman profesi. Anak-anak, jenis pekerjaan atau profesi setiap individu yang ada di lingkungan sekitar kita berbeda-beda dan sangat beragam. Contoh, jenis profesi yang menghasilkan barang, yaitu yang pertama, petani. Petani bekerja untuk menghasilkan barang berupa bahan makanan seperti beras dan sayur-sayuran. Nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Peternak bekerja mengurus hewan ternak untuk menghasilkan beberapa produk seperti daging, telur, dan susu. Selain menghasilkan barang, ada juga profesi yang menghasilkan jasa. Pertama, guru. Yang kedua, dokter dan pilot. Setelah mengenali berbagai macam keberagaman karakteristik individu, apa sih makna yang dapat diambil dari keberagaman karakteristik individu? Yang pertama yaitu lebih mengenal masing-masing karakter orang-orang di sekitar kita. Kedua, tumbuh rasa toleransi. Ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Keempat, belajar menghargai perbedaan. Dan kelima, bahwa karakter setiap individu di lingkungan sekitar sangat beragam karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Baik anak-anak, sampai sini dulu ya materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.